Selamat pagi semuanya. Kali ini saya bersama-sama dengan sahabat saya, teman baik saya yang bernama Henny Novalista ya. Selamat datang sahabatku. Mungkin Henny bisa perkenalkan diri dulu. Terima kasih, nama saya Henny Novalista. Umur saya 20 berapa ya? 20. Macam berat ya. 26. Asal saya dari Jayapura. Ya. Terus untuk saya tinggal di studinya Jakarta. sendiri ya. Saya tinggal di Jakarta. Mungkin itu perkenalan. Oke. Dan mungkin untuk S1-nya sudah selesai ya dari sini. Berarti sekarang lagi lanjut S2. Sudah selesai juga S2. S2, puji Tuhan. Oke. Waktu S1 dulu tuh ngambil jurusan apa ya? Saya dulu S1 jurusannya hubungan internasional. Nah, setelah itu spesifik jurusannya itu diplomasi. Diplomasi ya. Berarti HI. Oh ya, dulu kita sempat sama-sama ya dulu. Kita sempat S1. Sering jalan juga. Sering jalan sama-sama. Nah, terus untuk saya ingin tahu begitu alasan kenapa sampai ini bisa mengambil jurusan hubungan internasional. Saya suka sekali dengan negara. Ya. Suka sekali. Pokoknya semua objek yang ada di dalam suatu negara itu buat saya tertarik. Mulai dari mungkin hal kecil, benderanya, warna benderanya, terus warna pakaian kulturnya, terus makanannya, pokoknya berbicara tentang negara, objek sampai detail-detail objeknya itu saya suka. Jadi itu alasan saya suka dengan hubungan internasional. Selain itu juga beberapa teman dekat mengarahkan untuk mengambil jurusan tersebut. Iya. Berarti untuk jurusannya sendiri ini ada paksaan dari orang tua, Hen, kamu harus masuk di jurusan begini di kampus begini, atau memang keputusannya itu dari Henny sendiri? Orang tua tidak terlalu ikut campur ya, kebetulan karena orang tua tugasnya selalu dukung, jadi mereka hanya mendukung saja saya menjalankan hal tersebut. Luar biasa. Nah, iya ya, maksudnya kalau kita sudah keluar dari rumah kita atau tempat tinggal kita, terus kita merantau di tanahnya orang, istilahnya yaitu memang banyak cobaan, banyak rintangan. Iya, apalagi kalau kita yang sebagai perempuan toh. Nah, resikonya sangat besar sekali. Tapi untuk Henny sendiri saya salut ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, bisa keluar. Memang itu langkah yang tidak mudah, apalagi misalnya orang Papua dari Papua atau Papua dalam hal ini di mana saja ya, datang ke Jakarta ataupun ke tempat yang lebih jauh untuk kuliah, pasti ada budaya yang juga tidak sesuai dengan kita sebelumnya. Betul. Terus kita juga harus menerima banyak hal yang mungkin di tempat kita sebelumnya kita sama sekali tidak sangka bahwa itu ada di tempat yang baru. Betul. Nah, kadang-kala itu yang menjadi masalah karena seseorang ataupun pribadi yang pindah ke tempat yang baru itu belum bisa penerimaan. Belum bisa penerimaan terhadap lingkungan. Nah, mungkin itu juga salah satu hal yang harus diinfokan, disosialisasikan bahwa memang itu tantangan yang harus dihadapi. Bukan kita melawan itu dengan kekerasan ataupun marah, tapi itu tantangan yang harus kita hadapi jika kita memutuskan untuk belajar di tempat yang baru. Betul. Tapi iya, itu benar sekali, sepakat. Cuma ada beberapa kawan-kawan, adik-adik yang memang misalnya dari Papua ya, contoh kita ambil dari Papua, terus mereka ke sini. Ada juga yang tidak bisa menyesuaikan diri mereka dengan tempat yang baru, orang yang baru. Nah, itu menurut pandangan Hen itu seperti apa begitu? Harus bagaimana? Menurut saya berangkat dari mungkin keluarganya ya. Kalau misalnya keluarganya adalah keluarga yang sudah pernah merantau keluar ataupun
sudah berpindah-pindah tempat, mungkin dia akan cenderung lebih cepat Iya, untuk betul. menerima lingkungan yang baru. Nah, tetapi jika seorang tersebut berasal dari lingkungan keluarganya yang belum sama sekali keluar, ya mungkin pertama yang dia harus lakukan itu dia harus bisa lebih dewasa dari sebelumnya. Iya. Artinya mungkin mulai browsing kah di internet atau mulai tanya-tanya teman atau orang-orang Betul. dekat tentang hal-hal baru atau apapun, dan juga mungkin paling tepatnya mungkin mendekatkan diri Iya, sama Tuhan, mendekatkan diri, betul. Itu Supaya- paling penting ya, betul. Iya, supaya bisa membedakan mana hal baik Iya. dan juga mana hal yang tidak harus diikuti. Betul. Berarti harus milah-milah, harus pilih-pilih. Karena itu juga jadi masalah kalau misalnya di situ bermasalah, nanti mempengaruhi cara Betul. dia berinteraksi sama orang Yap. baru, cara dia kuliah atau belajar, Iya. ataupun selanjutnya jadi itu akan membentuk karakternya. Walaupun dia sudah ada di tempat baru, tapi kalau dia masih punya Betul. penerimaan yang gagal Betul. terhadap lingkungan, rasanya dia masih ada di tempat yang lama. Iya, walaupun betul. fisiknya di baru. Betul, walaupun tempatnya juga di tempat yang baru. Iya ya. Betul. Nah, terus Hen di sini berapa lama di Jakarta sini? Saya di Jakarta tuh kalau dihitung itu 8 tahun. Oh, 8 tahun. Lama juga ya. Luar biasa. Pasti banyak pengalaman yang Heni dapatkan juga di tanah orang. Luar biasa, tidak gampang. Nah, terus saya ingin tahu Hen, maksudnya kan di sini kan Heni ambil jurusan hubungan internasional toh. Nah, untuk pernah tidak, maksudnya ada pengalaman, mungkin Heni pernah keluar, mungkin bisa dibagikan gitu, pengalaman. Kalau keluar untuk bekerja pernah. Itu di mana saja tuh? Pernah bekerja di kedutaan Indonesia di India. Ya. Nah, itu pengalamannya yang memang paling berkesan. Selama di sana itu apa yang Heni pelajari? Pertamanya saya bersyukur sekali karena dikasih kesempatan untuk bisa belajar Ya. di bidang yang sesuai dengan apa yang dipelajari. Ya. Nah, jadi pada waktu itu yang dipelajari pertama dulunya mungkin agak minder sedikit karena kuliah di Jakarta, jadi tidak terbiasa untuk bicara bahasa Inggris secara total. Betul. Pada saat di negara tersebut akhirnya bisa bicara secara total. Jadi ada perubahan yang signifikan. Yang tadinya kurang percaya diri, jadi lebih percaya diri. Gitu. Terus juga percaya diri itu ternyata dampaknya kemana-mana. Jadinya yang dulunya tidak berani untuk bergaul sama orang-orang yang dianggap kayaknya mereka akan menolak saya. Iya, betul. Tapi jadinya bisa mulai bergaul sama kelompok-kelompok tertentu gitu. Iya. Terus juga yang dipelajari banyak. Selain bahasa juga cara bagaimana melihat kan setiap hari pekerjaannya tuh melihat aktivitas di Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini KBRI. Jadi sebenarnya kalau yang dipelajari banyak sekali, mulai dari kehidupan para pemimpin-pemimpinnya, bagaimana mereka mengatasi masalah, terus juga kehidupan orang-orang yang ada di kedutaan, terus juga melihat ini isu-isu baru tentang Asia Selatan, terus bagaimana Indonesia mengambil tindakan sebagai negara yang juga berkedudukan di negara tersebut. Banyak hal yang dipelajari. Gitu. Luar biasa. Dan juga mungkin menambah teman, relasi, dan ya banyak hal, belajar budaya baru juga dengan India, mulai suka pakai pakaian India, ala-ala India gitu. Luar biasa. Betul. Dan iya ya, maksudnya ini memang saya bangga juga Heni sebagai maksudnya bagian dari teman saya, sahabat saya. Memang saya bangga juga ya, mungkin harus banyak ya, maksudnya harus banyak anak-anak Papua juga yang bisa bukan saja mengambil jurusan misalnya kayak umum pemerintahan, tapi ya kita harus keluar dari itu, mengambil jurusan yang mungkin langka seperti yang Heni ini tuh ada ambil.
sebenarnya anak-anak Papua sudah banyak yang luar biasa, Iya. banyak sekali yang luar biasa. Mungkin kedepannya kita sendiri harus harus apa harus menyesuaikan dengan hal-hal baru yang datang dari luar. Iya, betul. Jadi mau ilmu apapun yang kita pelajari itu bisa dikaitkan dengan hal-hal baru, Hal-hal baru. karena pasti berkaitan. Betul. Dan ya untuk kalau kita mengambil jurusan apa tadi HI ya, hubungan internasional, itu apa saja yang kita harus persiapkan? Soalnya ini kan banyak adik-adik baru-baru yang lulusan dari SMA. Nah itu kan mereka juga mau kuliah, jadi mungkin Henny bisa bagikan. Kalau hubungan internasional itu menarik karena hubungan internasional itu menarik sekali karena Tidak apa-apa. di situ apa namanya kita akan belajar tentang cara-cara Ya, dan perspektif dunia luar menangani semua hal, mau itu ekonomi, politik, sosial, budaya, semua kita akan belajar. Jadi menurut saya hubungan internasional itu jurusan yang mempelajari semua jurusan. Hanya jurusan, bukan ya? jurusan IPA aja, bukan sains, tapi mempelajari semua jurusan sosial secara ruang lingkupnya internasional. Gitu. Jadi mungkin pertama yang harus dipersiapkan, orang ini harus tertarik dulu nih sama hubungan internasional karena bersifat seperti itu. Betul. Karena kalau dia tertarik, dia akan semangat belajar. Nah, kadang-kala kan orang mau hubungan internasional jurusannya karena mau jadi diplomat, duta besar gitu loh. Jadi pastikan bahwa ada mimpi itulah, ada mimpi supaya kita bisa tertarik. Iya. Atau mungkin ingin keliling dunia. Orang-orang juga sering ambil jurusan HI untuk keliling dunia karena suka traveling dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya tipsnya ya suka dulu nih, tertarik dulu sama sesuatu yang bersifat internasional, baru bisa ambil langkah berikut ya. Berarti dalam bahasanya juga mungkin harus kuasai dan lain-lain. Itu pendukung yang nanti akan disesuaikan ketika sudah suka ini sama hubungan internasional. Iya ya, betul, itu akan muncul sendiri. Berarti saya harus pelajari ini, Suka dilihat misalnya negara-negara Amerika Latin punya kehidupan. Mereka yang warna kulitnya sama kayak saya mungkin. Iya, atau mungkin suka sama hubungan internasional karena suka penyanyi asing. Iya. Atau banyak hal yang bisa bikin kita tertarik dari jurusan ini. Dari jurusan ini luar biasa, itu memang the best lah. Berarti kalau HI dia masuk di sosial politik. Waktu Henny kuliah dulu tuh memang ada anak Papua lagi yang mengambil jurusan itu atau banyak ya. Tapi ya tidak semua orang bisa keluar. Tapi walaupun mereka tidak keluar juga mereka jadi berkat dengan caranya masing-masing. Iya, luar biasa. Oke, saya tertarik ya maksudnya dengan jurusan ini, hubungan internasional ini. Jadi ada teman saya namanya Andi di Jogja juga, dia juga ambil jurusan itu, hubungan internasional. Terus 2 minggu yang lalu itu kan sebelum saya kesini tuh ke Jakarta itu dia udah sempat bilang teman saya udah ikut kursus, dia bilang kan memang harus bahasa asingnya juga harus tahu toh, misalnya kayak harus ke satu daerah ini otomatis bahasanya juga harus dikuasai. Nah otomatis setelah dia sampaikan itu dia ikut kursus, jadi harus bayar sendiri, harus mengeluarkan uang sendiri, dan memang itu pengorbanan juga ya. Harga yang harus dibayar. Kalau mau berhasil kan harus berusaha keras toh. Betul. Baru siapa mau help? Iya, baru siapa mau help ya, betul. Iya betul. Terus. Jadi seperti begitu, mungkin kursus juga kita harus ikut ya. Kursus juga harus ikut. Misalnya kan kalau kita sudah kuliah tuh ada waktu di mana setelah sidang
sidang Iya. akhir itu ada kayak 6 bulan kita harus menunggu untuk wisuda. Kadang Iya. 6, kadang 3 atau berapa bulan, 4 Betul. bulan. Nah, itu bisa digunakan untuk daftar kursus gitu. Daftar kursus bahasa yang kita minati. Iya. Supaya ketika kita sudah selesai wisuda, mungkin khususnya kalau diambil 6 bulan, mungkin tinggal 2 bulan lagi sertifikatnya sudah keluar. Sudah keluar. Betul. Tapi saya penasaran, maksudnya selama ini kalau mau dijawab juga tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Jadi selama Henny di India, itu apa saja yang Henny lakukan di sana? Tadi Selama di India, saya itu bertugas untuk mendampingi wakil duta besar pada waktu itu. Jadi saya mengurusi administrasi beliau, terus juga arahan-arahan yang dari beliau, saya tugasnya untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Terus juga pokoknya menjadi seseorang yang berusaha selalu memenuhi kebutuhan atasan saya seperti itu. Di aktivitas lain paling olahraga, lari, terus ke pasar, beli baju gitu, sama ada satu teman dari Wamena juga. Nah, terus habis itu ya pokoknya lakukan hal-hal yang menyenangkan, sangat menyenangkan dan sangat belajar banyak hal. Nah, untuk isu saat ini apa yang Henny lihat, apa yang Henny pelajari, mungkin bisa dibagikan terkait hubungan internasional itu. Kalau untuk saat ini tuh tentunya mungkin semua pengguna gadget pasti tahu di mana ada perang di Rusia sama Ukraina. Ada invasi Rusia di wilayah Ukraina kan. Nah, mungkin itu mungkin jadi isu yang memang menarik perhatian banyak orang karena dampaknya juga kepada semua negara yang ada di dunia. Terus juga hal lain, COVID-19 yang juga disebabkan karena faktor negara dan negara seperti itu. Terus juga ada mungkin banyak sekali isu soal gender juga ada, ketidakadilan terhadap perempuan mungkin yang belum kita dengar juga ada. Terus juga soal hak-hak yang dimiliki dari korban perang seperti itu. Nah, menurut saya ya isu akan selalu ada. Dimanapun, kapanpun akan selalu ada. Dan pasti ada penyebab isu itu dapat terjadi secara beruruntuhan gitu. Jadi berkelanjutan. Tidak akan sampai di sini. Jadi setelah COVID berakhir pasti ada lagi. Jadi ya namanya juga dalam hubungan internasional kan negara-negara berjuang untuk menunjukkan bagaimana dia survive, bagaimana dia bisa bertahan, dia tidak kolaps. Sedangkan saat ini kan seperti yang kita ketahui Sri Lanka kolaps karena krisis ekonomi dan lain-lain. Jadi ya itu menarik aja untuk dipelajari, menarik untuk selalu diupdate bagi semua masyarakat. Tapi cara mengupdate-nya itu menurut saya tidak harus dengan hal-hal yang kita lihat di depan. Kita bisa lihat dari berbagai sisi. Dari berbagai perspektif supaya dalam berkomentar juga tidak sembarangan. Betul. Tapi ini tertarik sekali ya, tadi kan Henny bilang soal gender toh. Untuk di Indonesia sendiri tuh sekarang lagi trending topik soal ada satu sekolah gratis yang di Batu Malang itu, Kabupaten Malang. Nah, itu kan ada pendiri dari salah satu sekolah gratis itu, dia memperkosa begitu anak-anak yang sudah diambil sendiri, itu dia diperkosa. Mereka semua kayak diperkosa bergantian per angkatan, dari angkatan pertama sampai angkatan keberapa. Itu memberikan pengajaran yang sangat
tragis justru Iya, bagi betul. pemerintah itu sendiri ya, Betul. pemerintah dari kota itu sendiri. Iya. Artinya ini jadi hal yang harus diperhatikan. Betul. Tidak hanya dianggap oh ini kasus nih bisa diselesaikan, dituntut, Iya, dituntut, hukum selesai. betul. Nanti ada lagi dituntut hukum. Nggak bisa, Betul. harus diselesaikan sampai ke akar-akar. Harus diselesaikan tuntas Harus ya. tuntas. Betul. Harus ada lembaga yang mungkin sudah ada. Sudah Lembaga ada. khusus perempuan dalam menangani hal-hal seperti ini. Iya. Cuman kalau masih terjadi kan artinya di mana peran lembaga ini? Betul. Mungkin ada program-program yang harus ditingkatkan Iya. dan juga mungkin dibuat versi baru yang tidak membuat orang jadi bosan. Iya, betul. Orang juga bosan kalau misalnya ikut seminar terus 2 jam, belum lagi online. Online, Mungkin betul. ada cara-cara lain yang bisa membuat si perempuan atau anak-anak itu merasa mereka akan dilindungi. Betul. Jadi mereka tuh tahu larinya kemana. Kalau betul. misalnya diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Gender ini penting sekali. Gender Itu sangat benar. penting. Karena kalau dilihat dari kasus ini, itu korbannya itu tidak tidak berani untuk speak up, tidak berani untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Mereka tidak berani. Bahkan kemarin tuh ada sempat diundang mungkin ini juga sudah nonton di podcastnya Deddy Kobuser. Nah itu isunya sudah mulai naik lagi. Jadi kan kebanyakan korban seperti begitu tidak berani untuk speak up, tidak berani untuk bicara karena malu kan. Ya secara kejiwaan juga kan. Iya, psikis juga betul. Ya saya sih mungkin cuma bisa berharap aja, Iya. berharap bahwa ini menjadi perhatian khusus juga buat pemerintah karena perempuan itu fungsinya itu luar biasa untuk negara ini. Betul. Itu betul. Perempuan fungsinya sangat luar biasa. Begitu. Selain itu juga ya mungkin menurut saya tuh yang bisa yang jadi ikon itu justru ketika perempuan jadi ikon itu akan lebih menarik daripada laki-laki. Betul. Tapi minta maaf ya buat laki-laki Itu cuman sepakat. Betul. ini hanya asumsi saja bahwa ikonnya perempuan tuh menarik. Sepakat. Jika perempuan menjadi duta itu sesuatu hal yang menarik. Jadi kalau terjadi hal-hal yang begini sangat disayangkan. Iya, itu betul. Sampai yang lebih parah lagi tuh pelakunya itu banyak yang tidak ditangkap, jadi dibiarkan saja. Itu yang sangat disayangkan. Selain itu juga menurut saya ya itu kembali lagi ya pendidikan dan khususnya didikan dari orang tua, bahwa kita harus perlu mendidik anak untuk kalau ada yang pegang kamu di sini itu tandanya begini. Iya, kamu betul. harus bilang begini. Iya, betul. Kalau ada yang pegang kamu di sini itu begini. Jadi kita harus berikan pengertian Betul. gitu pada anak supaya ketika itu terjadi dia tahu bahwa ini salah. Betul. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua? Nah, itu juga betul. jadi apa ya? Jadi sebenarnya suatu case yang harus diperhatikan. Iya. Untuk lembaga-lembaga tertentu ataupun organisasi yang ditunjuk untuk memperhatikan hal tersebut. Iya. Gitu. Betul. Memang itu dari kecil ya, maksudnya dari orang tua itu harus memberitahukan mereka. Ya. Dan mungkin yang terjadi di Indonesia ini tidak seberapa dengan yang terjadi di luar. Di luar atau ya, mungkin betul. yang terjadi di tempat-tempat lain di negara ini yang kita belum tahu. Betul. Jadi mungkin upayanya bisa dilakukan mulai dari perempuan-perempuan yang mungkin nonton ini ataupun saya sendiri di masa mendatang yang masih muda. Kita rubah cara didik, kita rubah pola pikir kita, betul. supaya kita bisa jadi tangan-tangan dari pemerintah. Iya, betul. Membantu. Betul. Dan juga menjadi orang tua yang Menjadi baik. orang tua. Ya. Betul. Saya juga potong. Tidak apa-apa. Kekerasan juga bisa terjadi karena stigma-stigma yang muncul dalam kehidupan kaum laki-laki bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak mungkin menolak. Terus ada banyak hal perempuan dinomor duakan. Jadi stigma-stigma dari budaya itu juga mempengaruhi cara. Iya, apalagi kita yang bagian timur tuh kental sekali tuh. Cara pria memperlakukan wanita. Betul. Jadi ya menurut saya salah satu solusinya juga perempuan itu harus belajar bagaimana cara survive
Iya. bagaimana cara membela diri, Iya. dan bagaimana cara berbicara. Iya. Itu harus, dan bagaimana cara melindungi diri. Iya. Bukan harus lawan dengan pukulan, cuman pasti ada caranya menghindari kelompok-kelompok tertentu yang rasanya ada peluang untuk hal-hal itu terjadi. Iya. Itu banyak sekali faktor. Hmm. Dan ini harus dianggap isu penting. Sangat penting. Ini harus dianggap penting bagi semua orang, khususnya perempuan. Betul. Ditambah lagi katanya tuh tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti kembali ke dapur juga. Nah itu tuh, saya juga pikir itu ya. Tapi tidak apa-apa, dapur masih dalam rumahmu. Iya. Masih dalam rumah, tidak kena panas. Tidak kena panas, iya. Iya begitu, tapi kan pemikiran kayak begitu tuh kayak istilahnya mematahkan apa ya? Semangatnya kita Nah, sebagai itu perempuan. tergantung cara pandang. Tapi kalau berbicara soal dapur tuh laki-laki juga sih sebenarnya harus turun tangan, membantu. Misalnya kayak bagi peran, bagi Nah tugas. itu nanti kita lihat lah. Iya. Gitu. Betul. Dan mungkin bukan cuma kalau soal gender tuh mungkin bukan cuma di Indonesia saja. Henny, saya paling suka nonton film-film India, saya paling suka sekali. Dan memang saya banyak pelajari dari film-film yang saya nonton itu. Di India juga lebih parah tuh, ada punya kasus misalnya kayak soal perempuan. Kalau di India sendiri tuh menurut saya ya, menurut pandangan saya tuh mereka punya beberapa perempuan yang luar biasa, yang juga jadi pusat perhatian dunia. Betul. Seperti Priyanka Chopra. Iya. Jadi kayak terlepas dari hal-hal, memang India kasus KDRT itu sangat minim karena mereka sangat takut kepada ajaran mereka. Iya. Jadi setiap perempuan akan tunduk sekali sama suaminya. Begitu. Nah hal-hal itu yang memicu hal-hal lain juga terjadi, mungkin perselingkuhan dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari hal itu yang terjadi juga menurut saya kita harus belajar juga dari negara ini. Iya, betul. Mungkin memang KDRT terjadi dan lain sebagainya, tapi mereka bisa sebagai perempuan mereka mempertahankan hubungan itu. Iya, betul. Karena mereka tunduk pada ajarannya. Betul. Jadi mungkin kekerasan dimanapun pasti terjadi. Iya. Hanya memang bagaimana prinsip hidupnya seseorang aja yang menentukan cara dia merespon hal tersebut itu seperti bagaimana. Iya. Dan juga cara dia menyelesaikan masalah itu sendiri. Betul. Mungkin di Papua juga banyak ya. Sangat banyak. Hal-hal itu terjadi. Tapi ya kembali lagi stigma dan budaya, terus juga ajaran yang dipercaya. Betul. Jadi itu yang membentuk seorang pribadi, dia merespon keadaan. Ada yang dia bilang, udah nggak apa-apa mau. Terus saya punya teman, dia mau pukul saya, tapi kita dua sama-sama. Kita sama-sama. Walaupun dia pukul-pukul sampai, tapi ya sudah. Karena ajaran, budaya. Jadi hal itu dianggap hal yang biasa saja. Suami istri itu biasa. Betul. Sini biru. Iya. Sini mata kotak. Itu dianggap hal biasa. Padahal kan sebenarnya mungkin harus ada mediasi, bicara. Iya, betul. Untuk hal baik-baik gitu, bicara baik-baik. Betul. Ya, sepakat. Kalau saya juga sempat pernah mengalami di mana melihat orang tua seperti itu. Iya. Jadinya saya tumbuh jadi anak yang kita nih banyak topik nih. Jadi kemana-mana nih, tapi tidak apa-apa lah. Nah saya juga mengalami hal itu waktu dulu masa kecil saya, tapi hal itu dulu membuat saya tuh bertumbuh jadi anak yang saya susah percaya sama pria. Terus saya lebih menggunakan logika daripada perasaan. Terus juga saya tumbuh jadi anak yang sangat keras, yang tidak mau ada orang yang dari luar yang berusaha masuk di dalam saya punya hidup, khususnya pria. Tadinya tuh saya pikir ini hal yang baik buat saya, memang dampaknya sangat baik. Akhirnya saya sekolah dengan baik, segala macam baik. Tapi ada kalanya di situ saya rasa hal-hal itu kan secara tidak langsung itu membawa dampak buruk buat saya punya kejiwaan. Betul. Jadinya
saya tidak bisa apa ya, tidak bisa menerima. Mungkin ada pria yang tujuannya baik apa Iya. segala macam, tapi saya menutup diri. Menutup diri, betul. Jadi saya pernah juga menjadi korban itu, melihat orang tua saya segala macam, dan jadinya saya sayang sekali sama papa saya, tapi saya benci sekali sama mama saya. Karena menurut saya pada waktu itu mamanya biasanya bapak pukul mama, tapi ini kebalikan. Mama yang pukul bapak. Wow. Jadi itu, Iya. aduh jadi curhat. Cuman Tidak saya apa-apa. pernah ada di posisi seperti itu. Jadinya saya jadi orang yang sayang sekali sama saya punya bapak dan tidak suka sekali sama saya punya mama. Betul. Begitu. Jadi saya tumbuh dengan pandangan yang salah sebenarnya. Iya, Begitu, betul, pandangan betul. yang salah. Jadi saya mau bilang untuk semua anak-anak yang mungkin mengalami hal yang sama, orang tua tuh pasti punya alasan Betul. Kenapa mereka begitu seperti itu dan kita ya? sebagai anak itu kita tidak bisa menuntut orang tua harus bahagia selalu. Betul. Orang Karena tua harus sempurna. orang tua harus sempurna, karena mereka berdua juga berusaha mengusahakan itu untuk selalu lebih baik. Betul. Nah, akhirnya di umur 25 itu saya mulai belajar untuk menerima keadaan bahwa memang semua tidak sesuai dengan saya punya harapan. Iya, betul. Tapi saya bisa belajar. Iya. Saya tidak bisa anggap semua gambaran dari orang tua saya dan saya kasih masuk di dalam saya. Nanti saya juga begitu. Saya nggak bisa. Betul. Tapi saya bisa buat gambaran baru yang lebih baik. Betul. Dengan meninggalkan atau tidak mengikuti semua contoh yang saya punya orang tua lakukan. Iya. Begitu. Jadi selama 25 tahun, jadi waktunya sangat lama. Tapi mungkin itu waktu yang cukup untuk buat saya sadar. Iya. Betul. Begitu. Jadi sebenarnya tidak harus perempuan juga yang kita perhatikan. Iya. Korbannya juga. Karena jika korban tuh anak kayak saya ini korban, itu efeknya tuh bertahun-tahun untuk bisa sadar bahwa saya sedang jadi korban, karena saya lihat gambaran keluarga saya begini. Iya. Jadi ketika orang tua saya yang pria dipanggil Tuhan, bapak saya dipanggil Tuhan, itu saya tidak suka sekali sama ibu saya. Jadi itu, tapi saya berjuang bagaimana hal-hal itu saya bawa ke arah positif. Iya. Bawa ke arah positif, jadi saya sekolah. Positif thinking saja. Iya, saya bawa ke arah positif. Jadi energinya yang justru hasilnya itu baik buat saya. Akhirnya saya selesai sekolah, saya bisa kerja dan lain sebagainya. Sampai di waktu yang tepat saya minta maaf sama ibu saya. Luar biasa. Saya minta maaf sama ibu saya dan kami berdua mulai saling terbuka dan bangun hubungan lagi kembali. Jadi saat ini kalau misalnya punya masalah dengan orang tua bapak atau mama, kita tidak punya hak untuk marah mereka, karena saya setuju sekali bahwa orang tua itu segalanya. Betul. Kita yang harus belajar. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang tua yang ada duluan di dunia ini. Jadi apapun kondisi yang kadang-kadang anak muda pikir begini, walaupun saya punya mama dan bapak yang lahir duluan, tapi kan mereka tidak hidup di zaman ini. Zamannya Ini saya kan sekarang beda saya zaman. tahu. Betul. Mereka tidak tahu. Iya, memang benar, itu benar sekali. Mereka mungkin kalian lebih pintar main handphone daripada mama dan bapak. Betul. Itu benar. Tapi sebelum kita ada, mereka yang melakukan usaha. Mereka yang berdoa sama Tuhan, mereka yang mengupayakan segala sesuatu. Artinya ada jejak. Kalau nggak ada jejak itu kalian nggak bisa bikin jejak. Jadi belajar menghormati yang sudah ada. Saya juga masih belajar. Jadi setelah saya memperbaiki hubungan sama orang tua, khususnya mama, saya mulai menemukan gambaran diri yang benar. Gambaran diri yang dulu mungkin saya pikir saya kan bapak mamanya suka berkelahi. Terus bapak mama kan depan orang tuh begini, belakangnya berkelahi, mau bunuh-bunuhan gini. Dulu saya gambaran dirinya begitu, jadi saya lari dari rumah. Oh my God. Saya menyangkal orang tua. Terus habis itu rasa diri benar, rasa diri mampu, rasa paling diri tahu semuanya, tahu semua, bisa apa aja tanpa orang tua. Tapi saya menyesal akhirnya. Saya menyesal karena saya sadar bahwa orang tua itu segalanya. Betul. Tapi itu benar sekali, Henny. Maksudnya
dulu saat bapak juga didik saya seperti begitu, tidak sama seperti yang sekarang. Untuk lihat sekarang itu tidak keras juga, sangat keras. Jadi waktu itu saya dapat 50.000, uang 50.000 itu SMA baru saya dapat. Jadi selama SD SMP saya tidak dapat. Jadi memang ya kita punya orang tua tuh unik ya, maksudnya setiap orang tua tuh kan mendidik anaknya tuh dengan caranya, ya beda-beda dengan caranya masing-masing, itu luar biasa. Saya juga sempat mengalami di mana karena saya lihat mama saya keras, terus dulu sering pukul-pukul apa segala macam, lapor ke guru pukul dengan kayu besar begini, balok 55. Nah, sampai saya kayak Tuhan, saya dulu senakal itu sampai kayak gitu. Tapi akhirnya saya baru sadar bahwa saya memang harus dididik kayak begitu. Betul. Supaya saya kuat hari ini. Gitu. Jadi sebenarnya semua proses di dalam kita punya keluarga itu ada tujuan. Betul. Hanya kita tidak pernah lihat itu sebagai tujuan untuk baik. Betul. Di depan kita. Kita selalu rasa, mama tuh begini, mama tuh begini, bapak tuh begini, bapak tuh begini. Kita selalu lihat yang jeleknya. Kita tidak pernah duduk tenang diam, pikir, oh ini baik buat saya. Betul. Karena saya pemimpi besar, jadi kalau hal-hal tantangan yang saya hadapi besar, oh ini baik buat saya. Baik buat saya. Kita tuh nggak pikir situ. Kita pikir yang jelek duluan. Aduh, kenapa begini? Kenapa papa begini? Mama begini? Betul. Padahal didikan orang tua tuh baik. Mau orang tuanya kaya atau miskin, tapi cara didik orang tua kita tuh pasti baik buat kita. Betul. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Dan ketika saya lanjut sedikit, ketika waktu minta maaf sama ibu saya, itu saya rasa gambaran diri saya itu berubah. Dari mental korban jadi pelaku yang dalam tanda kutip bukan pelaku kejahatan, maksudnya kejahatan, dari mental korban tuh berpindah. Jadi ya intinya saya jadi yang dulunya saya rasa saya tuh korban, dimarah-marah, anak begini, jadinya kan, jadinya saya yang ngerasa saya menjalani, saya punya kehidupan sekarang, saya yang bisa menentukan, saya yang bertanggung jawab. Betul. Jadi ketika ketemu gambaran diri yang sebenarnya, yang tidak pernah dipikirkan itu datang. Luar biasa. Kadang itu hal sepele, karena orang pikir saya punya mama dengan bapak masih hidup, nggak apa-apa, minta maaf nanti saja, betul. Padahal kata maaf itu luar biasa. Betul. Kata maaf untuk orang tuamu, untuk semua masa lalu dengan mereka itu akan mengubah hidup. Pekerjaan, jodoh, semua. Betul. Terlepas ajaran agama apapun, saya percaya. Betul. Tapi memang itu sangat penting ya, Hen. Maksudnya maaf, Henny. Jadi kita sebagai, kan ada anak juga yang macam bagaimana, dong salah tapi dong rasa bahwa itu tidak salah, itu biasa saja. Dan rasanya tuh kayak sudah sama mama dengan saya sudah telepon baik-baik, sama bapak dengan saya sudah bicara baik-baik, sudah selesai. Padahal kadang kita sebagai anak harus tahu diri bahwa kita harus menghormati orang tua. Mending orang tuanya ada, kalau orang tuanya sudah meninggal. Betul. Jadi ya kita kan tidak selalu bersama-sama dengan orang tua. Betul. Kita. Jadi kalau Tuhan kasih waktu untuk sama-sama, ya belajar menghormati orang tua. Betul. Iya sih, betul. Dan juga karena menurut saya tuh seseorang bisa jadi lebih baik kan berawal dari rumahnya. Betul, semua kembali dari rumah. Pertama kan hubungannya sama Tuhannya. Iya, setelah itu hubungannya sama keluarga, betul. Nah dari keluarganya baru bisa keluar ke sekitarnya. Betul. Sampai lingkungan-lingkungan di luar. Itu saya sepakat, Hen, karena kalau kita berbicara tadi, kita kembali ke topik yang tadi soal KDRT, itu kan semua berawal dari rumah. Anak hancur juga semua dari rumah, masa depannya hancur juga semua dari rumah. Betul. Jadi dari rumah sendiri tuh kita harus bangun bangun kita sebagai anak, saya bicara sebagai anak, bangun hal-hal yang
sesuai dengan perspektif apa yang kita dapat Iya. dari Tuhan kita. Itu kita harus bangun di dalam rumah kita. Betul. Setelah itu bangun, baru dari rumah itu saya, misalnya Iya. kakak saya, adik Sepakat, saya, ya. baru bisa keluar masing-masing. Betul. Karena ya memang begitu Betul. kehidupan. Hmm. Gitu. Itu betul. Tapi saya bayangkan lagi yang misalnya ada satu suami, terus dia punya istri itu lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, itu nanti kehidupannya seperti apa begitu. Bahkan yang istrinya satu saja itu tidak gampang. Mending istrinya satu, anaknya dua, istrinya Iya, satu, anaknya 10. anaknya 10 itu kan luar biasa kayak begitu. Iya, wow. Itu sih itu budaya, kadangkala itu juga Betul. budaya itu kadangkala mendukung hal seperti itu dan menganggap wajar. Menganggap wajar. Nah, menganggap wajarnya ini yang harus dihilangkan. Betul. Karena kalau apa ya, sebenarnya tidak apa-apa ketika pihak yang prianya dan wanitanya setuju. Iya. Tetapi korbannya kan ke anak. Betul. Korbannya pasti anak. Karena Betul. ketika mereka setuju, Itu saya sepakat ya, sekali. ketika mereka setuju baik buat mereka, tapi belum tentu baik buat anaknya. Betul. Gitu. Dan kebanyakan tidak pikir dengan dompo anak Ya, gitu. gitu. Jadi itu justru stigma yang melahirkan sesuatu yang justru merugikan. Iya. Walaupun Betul. mungkin secara budaya tidak apa-apa, ini menghormati kita nenek moyang yang juga dan lain-lain, mungkin ada Seperti mungkin. begitu. Cuman itu merusak generasi di masa Betul. mendatang. Dalam hal ini bukan merusak apanya, merusak karakter. Karakter, betul. Karena karakter tuh susah ya, maksudnya butuh waktu yang panjang, proses yang panjang. Proses Betul. karakter tuh harus Betul. diproses sampai kita mati, mungkin kita masih Iya, diproses. betul. Sampai mati baru selesai. Itu betul. Selama masih ada masih kita Masih berproses. karakter. Cuman kan kalau bicara karakter kan tidak semua orang mudah menerima. Betul. Tidak semua orang mudah menerima proses. Kadang juga lari. Saya lari dari proses. Betul. Karena saya pikir mama salah, saya benar. Iya. Orang tua salah, saya benar. Saya benar. Lari dengan hal-hal yang saya rasa saya benar. Dan sudah lari terus ingin membuktikan Iya. diri bahwa saya bisa tanpa kalian. Saya yang begitu. Dan hari ini saya belajar banyak. Saya belajar bagaimana saya membayar harga semua yang saya sudah lewatkan dulu. Iya. Jadi hari ini saya setiap hari harus pastikan mama saya baik-baik saja. Saya telepon, padahal dulu Betul. saya nggak pernah telepon mama saya. Iya. Itu betul. Bisa 3 bulan sekali itu pun telepon, karena hubungannya memang dasarnya sudah rusak. Jadi teleponnya cuman ya Oh ya. mama nggak usah repot-repot deh, jadi kasar. Kadang itu kita pikir saya sama mama biasa gitu ngomong kasar, padahal kita nggak sadar kita tuh Sudah kepahitan. biasa orang tua dengan anak Kita itu sudah punya biasa. kepahitan sama orang tua Betul. kita. Mungkin kita kadang-kala duduk sendiri terus mengingat masa lalu, langsung kayak aduh dulu mama dipukul saya sampai hancur-hancur. deh. Betul. Jadi hal-hal kecil itu orang anggap sepele, padahal itu mempengaruhi cara pandang seseorang. Iya, betul. Apalagi sebagai perempuan. Wow. Perempuan dia akan rasa lemah di situ, dan ketika dia ketemu pria yang dia rasa Betul. oh ini cocok nih, bisa mengobati dan Betul. dia langsung ikut. Terus prianya bilang gini, sudah kamu nggak usah sekolah, kamu ikut saya saja. Iya, ikut saya. Nanti Ya. saya yang langsung dikasih tinggalnya ke sekolah. Betul. Itu Kasih banyak tinggal sekali pendidikan kayak langsung begitu. biru. Padahal dia tidak tahu. Betul, Kalau dia harus betul. sekolah dulu baru dia menikah. Dia harus betul. pakai logika. Betul. Puji Tuhan kalau dia dapat pria yang memang tepat, yang bagus, betul. yang bisa menghargai. Kalau tidak bagaimana? Betul. Jadi semua tuh berawal dari rumah. Dari rumah semua. Betul. Pastikan hari ini kita pelihara hubungan yang sudah ada. Kalau baik, kalau belum beres, hari ini juga kalau nonton telepon mama, I'm sorry, Iya. terima kasih Terima sudah kasih. pelihara saya. Bapak, saya minta maaf, saya sayang Bapak. Mau Bapak kasih saya uang atau tidak, Iya. mau Bapak sudah dengan mama atau Bapak sudah dengan perempuan lain, kita iya. harus menerima itu Betul. sebagai anak. Ini demi kondisi mental kita. Iya. Betul. Ini demi kondisi mental, ini demi hal-hal baru yang sebenarnya kita harus nikmati, yaitu sukacita. Kita Sepakat. jadi tidak bisa sukacita karena Betul. kita lihat orang tua seperti itu.
Saya bicara karena pernah merasakan hal-hal itu. Iya, itu betul. Kita jadi tidak bisa suka kita karena kita membatasi kita diri. Kita menutup diri dari orang-orang. Saking kita tidak mau orang tahu apa yang sedang kita hadapi. Padahal itu salah. Betul. Sangat Sangat salah. Hmm. Gitu. Ini mungkin berangkat dari pengalaman yang tadi ya. Henny sudah berdamai dengan keluarga dan lain-lain, jadi berkatnya juga semakin terbuka, jalan semakin terbuka semuanya. Ya, saya bersyukur sekali karena dulu tuh saya waktu kuliah S1 ke Jakarta itu saya nggak pernah restui. Jadi waktu saya keluar dari rumah, rumah saya di Prastiga, jadi keluar itu mau berangkat nih ceritanya. Pas depan pintu mama ngomong gini, pakai logat Papua ya. Kau mau kemana? Kuncen ada di atas. Jadi kayak tidak rela gitu. Naik kuliah di atas. Pertama tidak rela, terus kedua kita dua tuh punya persoalan masa lalu yang belum selesai. Iya. Saya masih ungkit-ungkit itu tidak secara mulut tapi pikiran. Iya. Jadi ketika diperhadapkan dengan mama selalu berkelahi. Nah, itu faktor utamanya. Mama bicara begitu. Terus saya bilang, "Oh, Mama bilang saya begitu. Mama lihat ya, saya akan balik dengan sarjana. Tapi bicaranya sombong. Waktu itu saya pikir saya baik bicara seperti itu. Padahal saya kurang ajar, sangat kurang ajar. Nah, ketika ada pemulihan ataupun keduanya saling menerima antara saya dan orang tua saya. Orang tua saya menerima saya dengan saya yang sekarang dan sudah proses yang sudah lewat belakang. Dan juga sebaliknya itu pertama ada sesuatu yang terlepas begitu. Jadi saya tidak lagi ingat yang dulu bagaimana mama dan bapak bagaimana ke saya atau mereka berdua sendiri. Saya tidak lagi ingat itu. Justru saya jadi bersyukur. Muncul bersyukur aja hidup di dalam keluarga ini dengan orang tua yang luar biasa, dan di situ saya baru sadar kalau saya punya ibu yang sangat luar biasa. Dan bangga sekali dan sangat cinta sama orang tua. Dan motivasinya adalah orang tua. Dan jadinya menyesal dan ingin menjadi lebih baik karena untuk orang tua saya. Gitu. Jadi mungkin hari ini tuh terlalu banyak nih yang kita bahas dari awal-awal, tapi yang menyentuh hati saya tuh justru saya mau bilang untuk banyak anak-anak muda yang mungkin hari ini sangat bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, berusaha keras, dan pasti kalian akan dapat jika kalian berusaha. Saya setuju. Cuman kadangkala kita harus kembali lihat, kembali mengoreksi diri kita apakah ada hal-hal dengan orang tua kita yang masih ada yang harus kita perbaiki. Mungkin hal kecil itu saja, tapi itu tuh bisa menghalangi banyak hal, khususnya potensi yang kita miliki. Kita jadinya tidak bisa lihat kita punya potensi. Karena yang kita lihat selalu kekurangan dari keluarga yang mengakibatkan itu juga kurang dari kita. Padahal kita punya potensi yang sama dengan orang-orang yang hari ini kita lihat lebih baik dari kita. Itu betul. Kalau berbicara soal orang tua, saya juga sama, Henny. Jadi selama 14 tahun saya tidak pernah bicara dengan bapak. Bahkan sampai saya keluar itu saya pernah curhat ke Henny juga. Bahkan sampai keluar juga telepon pun saya tidak pernah telepon, komunikasi dan lain-lain. Tapi ya itu saya sepakat. Ketika misalnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang tua, itu pasti apa yang kita kerjakan akan berhasil. Betul, itu saya sepakat. Ketika kita menganggap ini hal biasa-biasa saja, kita tidak sadar bahwa kita sedang jadi orang yang keras. Kita keras dengan diri kita sendiri. Kita yang paling menyedihkan, kita keras dengan orang tua kita. Itu padahal itu masalahnya di diri kita yang tidak mau menerima. Mereka akan selalu bilang, saya punya anak ini, saya punya anak itu. Mereka akan bilang itu bukan anak saya. Tapi mereka akan mengaku. Jadi kita sendiri yang menahan-nahan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk kita. Itu saya sepakat sekarang itu. Jadi mari kita hormat orang tua apapun kondisi keluarga kita saat ini. Mau tidak sesuai ekspektasi ataupun sudah sangat mau menyerah dan lain-lain, mari kita hormati.
hormati mereka sebagai utusan Tuhan, Iya. hormati mereka sebagai jalan yang akan membuat hidup kita jadi lebih baik. Betul. Jadi sampai hari ini pun saya rasa walaupun ibu saya saat ini sakit, tapi karena saya menerima dia, Iya. saya lihat dia tidak seperti orang sakit. Justru saya sangat bersyukur. Ketika saya telepon mama, selamat pagi, pagi, saya senang sekali. Rasanya tuh, aduh, keren Pokoknya banget. berbeda, aduh, the best lah. Iya, nah jadi itu kita harus nikmati. Betul. Kalau misalnya kita masih keras kan kita nggak akan nikmati yang halo mama, kok telepon apa? Gitu yang kita nikmati. Iya, Ya kan? betul. Tapi betul. kalau misalnya hubungannya baik, iya nah, itu kan enak. Betul. Iya, jadi itu tuh harus dimulai dari orang tua kita. Betul. Oke? Topik yang sangat menarik, luar biasa. Menarik. Wow. Mungkin Henny bisa memberikan saran, masukan, atau pernyataan. Saran, masukan, saya sih untuk perempuan-perempuan Iya. dan juga kakak-kakak atau adik-adik Iya. yang menonton video ini, yang paling menyentuh hati saya itu adalah gambaran diri. Kadangkala anak-anak muda khususnya itu yang sudah keluar merantau dan lain sebagainya, tinggal survive, itu menganggap dirinya bisa. Ya. Sampai tanpa kita sadari itu kita pakai gambaran diri yang datang dari orang-orang yang kita temui saat kita merantau. Dan juga kita lupa kita tuh siapa. Ya. Itu buat kita lupa karena kita rasa kita sudah tahu semua. Betul. Padahal sebenarnya gambaran diri juga berangkat dari keluarga kita. Ya. Gitu. Jadi paling saya cuma saran aja, karena biasanya tuh anak-anak merantau tuh mereka betah di tempat yang baru tuh karena mereka punya masalah di tempat yang lama. Betul. Ini hanya asumsi dan juga berdasarkan saya ketemu orang gitu. Jadi jadi saya cuma mau kayak dimanapun saudara-saudara berada untuk tinggal di tempat lain gitu, yang tidak mau pulang ke rumah, saya cuma mau bilang bahwa nggak apa-apa tidak pulang, yang penting pastikan hubungan sama orang tua tuh baik. Ya. Dan tidak hanya baik untuk telepon, baik, tidak, pastikan ada penerimaan. Ya. Penerimaan di masa lalu juga penting. Ini Betul. untuk yang bermasalah ya, seperti saya dan Ana juga tadi punya cerita, Ya. gitu. Masukannya untuk yang bermasalah, karena meskipun orang tua kita satu sudah meninggal atau dua-duanya sudah meninggal, tapi hubungan dengan orang tua yang Tuhan kasih, Ya. mungkin bukan orang tua kandung, orang tua itu tuh juga harus dijaga. Betul. Atau orang yang bertugas menjaga kita dari kecil gitu. Ya, seperti orang tua asuh. Orang tua asuh dan lain-lain. Mungkin itu saja sih, gambaran diri, sarannya gambaran diri, terus Ya. supaya kita berkarakter dengan jadi perempuan yang berkarakter. Dan berintegritas begitu, tidak mudah digoyahkan, tidak Ya. ambil keputusan yang salah-salah juga Ya. gitu. Betul. Semuanya dipikirkan dengan baik karena kita punya gambaran diri yang benar Yap. gitu. Betul. Berarti intinya tuh keluarga harus beres dulu, Keluarga harus hubungan. beres dulu. Siap. Ada lagi? Keluarga harus beres, setelah itu diri kita akan dapat hal-hal yang baru Ya. yang sebelumnya kita belum dapat, yaitu potensi tadi Betul. yang sebelumnya kita tidak pernah lihat, karena yang kita lihat kekurangan terus. Betul. Aduh, saya punya keluarga nggak punya uang, saya cuma punya mama, saya Betul. begini. Ya, bagaimana kita mau lihat gambaran yang sebenarnya kalau kita tutup dengan gambaran yang kita lihat dengan mata kita. Iya. Padahal kan semua orang bisa berkarya. Oh iya, Itu jelas. tidak ada batasannya. Betul. Begitu. Jadi yang pertama gambaran diri, yang kedua gambaran diri yang benar itu akan memperbarui karakter kita. Iya. Dengan begitu kita menemukan kemampuan kita yang selama ini kita nggak lihat, karena gambaran Betul. dirinya itu bukan gambaran diri yang sebenarnya. Betul. Kalau sudah punya kemampuan ditempatkan di mana saja, saya rasa Pasti. berfungsi. Yap. Betul. Berfungsi dengan baik dan bisa menjadi berkat Amin. atau menjadi Betul. sesuatu yang berguna untuk Iya, banyak orang. banyak orang. Betul. Mungkin begitu aja.
Baik, terima kasih untuk waktunya. Sapu teman yang paling baik, sahabat yang paling baik, Henny Novalisa, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Sampai jumpa di podcast yang mendatang. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.